Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Mazmur 23. Mazmur pasal ke-23. Kita akan membaca bersama-sama dari ayat 4 sampai dengan ayat ke-6. Semua membaca. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau menggurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah berkali-kali memikirkan tentang apa yang terisi di dalam Mazmur 23. Ini adalah syair yang paling indah, syair yang paling sempurna, syair yang begitu relevan dan hidup setiap orang di dalam setiap tempat, di dalam setiap zaman. Saudara-saudara, Tuhan adalah gembalaku. Ayat ini memberikan penghiburan yang terbesar. Kita bukan orang yang secara hidup tersendiri independen. Kita bukan secara hidup yang dibuang atau tidak ada arahnya. Kita adalah manusia yang digembalakan oleh Tuhan. Dan yang menggembalakan kita adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, dan Allah yang Maha Ada. Di mana saja kita pergi, di dalam kondisi bagaimana kesulitannya, dan di dalam kelemahan bagaimanapun, kuasa Tuhan, keberadaan Tuhan, dan juga akan kemampuan Tuhan menolong kita tidak ada terhingga adanya. Saudara-saudara, jikalau kita mempunyai kesulitan-kesulitan yang seolah-olah kita tidak mungkin menanggung, kita tidak kuat untuk memikulnya, itu adalah khayalan yang salah. Karena Allah tidak pernah memberikan sesuatu beban lebih berat dari kemampuan kita menanggungnya. Jika kita rasa kita tidak bisa tanggung, adalah karena kita belum sadar anugerah Tuhan berapa besar, atau kita belum tahu kemampuan potensi di dalam diri kita berapa besar sudah diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak berkekurangan apa-apa. Tuhan kita adalah gembala yang begitu baik. Waktu kita kurang, Dia menjamin kecukupan yang kita perlukan. Kadang-kadang kita merasa kita kurang, bukan karena kita kurang, tapi karena kita kurang puas, sehingga yang kita mempunyai adalah jauh berlebih-lebihan daripada apa yang kita butuhkan. Itu sebab manusia adalah satu-satunya makhluk yang tidak pernah puas, yang rakus tidak habis-habis. Semua binatang selain yang perlu dimakan, maka tidak ada materi yang lain yang menjadi kekejaran mereka, yang perlu terus mengejar tak habis-habis. Tetapi manusia di dalam menikmati materi, lebih dari 1000 kali pun tidak puas, lebih dari 1.000.000 kali pun tidak puas. Seolah-olah kita adalah Allah, kita yang patut menerima yang tidak terhingga di dalam diri kita masing-masing. Dan kita tidak ucapan syukur, dan kita kalau berkelebihan juga tidak mengingat kebutuhan orang lain, kita terus rakus untuk diri sendiri. Sebenarnya kalau kita mau memikirkan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, jauh lebih daripada apa yang kita perlukan. Sehingga kita harus ingat dan mengucapkan kalimat ini. The Lord is my shepherd, I shall not want. Saya tidak berkekurangan, karena Tuhan itu gembala daripada saya. Pada waktu kita berada di dalam kecapean, Tuhan memberikan kepada kita perdamaian, sentosa, beristirahat yang tak paling baik. Kadang-kadang saya kira waktu kita sudah lupa akan hal ini, kita terlalu mengejar yang tidak perlu, Tuhan memberikan sakit. Kalau orang mengatakan, "Patong, kenapa engkau sakit?" Saya membicarakan satu kalimat. Karena dia tahu saya perlu ngasuh, maka dia kasih sakit.
Kalau engkau tidak pernah sakit, engkau sudah tidak pernah introspeksi dirimu sendiri. Kalau engkau tidak pernah sakit, engkau tidak pernah merasa berapa jahat, berapa kurang taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kita berbaring di rumput, berbaring di rumah sakit. Itu sama-sama mengakibatkan kita introspeksi. Saudara-saudara, banyak orang tidak pernah introspeksi, tapi selalu kritik kepada orang lain. Ini yang tidak benar, ini tidak benar, ini tidak benar, tidak. Diri sendiri seolah kita sudah beres. Kita tidak pernah sadar kita sudah bersalah kepada Tuhan, kita sudah bersalah kepada manusia, karena kita selalu memuaskan diri dan kita membius diri bahwa saya sudah cukup baik. Kadang-kadang Tuhan membiarkan kita beristirahat, kita tenang, kita diam-diam, lalu memberikan waktu untuk kita merenungkan diri. Kita selalu terus pikir hari depan, dan pikiran semua bersangkut paut dengan ambisi dan kebutuhan diri sendiri. Sehingga tidak ada stop, tidak ada pengkoreksi, tidak ada meditasi, tidak ada introspeksi diri sendiri. Kiranya Tuhan mengampuni kita. Saudara-saudara, pada waktu kita tidak kesulitan, kecapean, Dia memberikan kita peristirahatan. Pada waktu kita tidak ketiduran, Dia membangunkan rohani kita. Saudara-saudara, saya tidak bisa mengerti ada orang bisa hidup tanpa mendengarkan khotbah, tanpa mencari kehendak Tuhan, tanpa membaca kitab suci, dan tanpa sadar apakah kebutuhan dia sesungguhnya. Kita selalu secara hidup rutin seperti satu mekanisme. Saban hari kerjanya sama, terus sama. To live is a mechanical world, mechanical living. Kita hidup di dalam hidup corak mekanis. Hidup di dalam seperti mesin. Terus berjalan. Skrupnya lepas, tidak tahu. Oli dia kurang, tidak tahu. Perjalanan di dalam kesulitan, tidak tahu. Mengikuti, menghadapi mara bahaya, juga tidak tahu. Sampai kapan kita hidup seperti itu? Berdoalah kepada Tuhan, sadarkan aku, bangunkan aku, jadikan aku selalu sadar dan selalu menyadari bahwa saya berada di dalam kesulitan. Orang yang tidur tidak pernah mengetahui cara dia tidur bagaimana. Satu kali ada seorang anak yang nakal di dalam asrama, dia pakai foto, mengfoto semua anak yang tidur. Waktu foto itu dicecerkan, lihat, semua kaget dan semua marah. Kenapa engkau mengfoto waktu saya tidur? Waktu tidur bisa begini, bisa mengalirkan itu air ludah, dan bisa tak karu-karuan. Tetapi yang tidur tak pernah sadar sendiri tidur modelnya bagaimana. Maka Daud berkata, engkau bangunkan, engkau segarkan jiwaku, dan demi namamu yang suci, engkau memimpin aku ke dalam jalan yang benar. Berarti di sini dua hal yang terkandung di dalam ayat yang kedua ini. Saya telah tertidur, dan di dalam ketiduran saya telah tersesat. Di dalam ketiduran kita tidak melihat lampu-lampu daripada jalan, kita tidak melihat lampu-lampu dari jalan, kita juga tidak melihat arah daripada jalan. Karena kita tidur. Orang yang tidur tidak mengenal diri. Orang yang tidur tidak mengetahui waktu. Orang tidur tidak mengetahui bahaya. Ini beberapa hal yang penting sekali. When you sleep, you never understand what is your own attitude. When you sleep, you never understand where is the danger. When you sleep, you never know what is the change in your journey. Di dalam perjalanan kita, apa perubahan kita tidak sadar. Apakah kita menghadapi jurang, atau kita menghadapi liku jalan, atau kita menghadapi musuh mengepung. Kita tidak sadar. Tidak sadar diri. Tidak sadar keadaan diri. Tidak sadar lewatnya waktu. Tidak ada orang yang tidur lalu mengatakan, sekarang jam 12. Sebentar lagi jam setengah 1. Sebentar lagi jam 1. Tidak. Waktu tidak tidur, waktu engkau tidur, engkau tidak sadar diri, tidak sadar attitude diri, tidak sadar perginya waktu, tidak sadar kebahayaan, dan tidak sadar musuh sudah dekat dengan engkau. Itu kita perlu berdoa kepada Tuhan. Jangan membiarkan rohani saya tidur.
Banyak orang tidur karena uang banyak. Banyak orang tidur di dalam paha perempuan. Samson berada di paha Dalilah. Dan dia tertidur di dalam kenikmatan seks. Sehingga dia tidak bisa menjadi seorang yang hakim-hakim yang baik. Di dalam kitab Hakim-Hakim, pada siapa menjadi hakim-hakim, negara Israel mengalami 12 tahun sejahtera damai. Pada siapa menjadi hakim-hakim, kerajaan Israel mengalami perdamaian berapa lama. Satu-satunya hakim-hakim yang tidak pernah dicatat berapa tahun damai yang dialami oleh orang Israel adalah Samson. Dia adalah hakim-hakim yang paling kuat tenaganya, paling besar potensi membunuh musuh. Tapi dia justru ada seorang yang tertidur di dalam perempuan musuh yang harus kita tempur. Tidak bertempur, tapi cinta kepada orang Filistin dan pilih seorang pelacur menjadi kawan hidup, menjadi teman. Dia bertidur-tiduran. Saudara-saudara, akhirnya dia harus mati. Pada waktu mati dia masih mempunyai kekuatan membunuh 3.000 orang. Dan dia harus bunuh diri terlebih dahulu. Ini menjadi nenek moyang daripada suicide bombers. Saudara-saudara, orang yang meletakkan diri supaya musuh ikut mati. Itu cuma kopi. Dan itu cuma sesuatu jiplakan daripada Samson waktu membunuh diri. Kitab suci adalah sumber dari begitu banyak hal yang terjadi di dunia, adalah inspirasi dari begitu banyak peristiwa yang kopi terhadapnya. Samson adalah seorang yang sangat kasihan karena dia hidup tidur di dalam paha perempuan yang tidak beres. Seorang bernama Van Dyck, dia menulis satu lukisan yang saya sangat tertarik. Pada waktu saya umur 22, saya pertama kali melihat foto dari lukisan itu, saya kaget luar biasa. Saya melihat seorang besar sekali dengan mata melihat satu pihak. Dan di pihak itu seorang perempuan yang sedang berbaring di satu kursi yang besar. Pahanya besar. Baju barannya besar. Sedang pakai pakaian yang tipis. Dengan tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi laki ini justru diambil daripada sedang berkumpul dengan dia. Ditarik keluar. Dan laki yang besar ini tidak sanggup melawan, yang menarik dia. Beberapa orang yang lebih kuat daripada dia. Sehingga waktu dia pergi, dia tidak bisa meninggalkan perempuan itu. Dia matanya terus melihat perempuan, yaitu Delilah. Samson sudah akan diangkat. Kembali melihat Delilah. Dan mukanya sedih luar biasa. Matanya begitu besar. Dan dia seolah-olah berlinang-linang penuh dengan air mata yang sedang ngalir daripada matanya. Saudara-saudara, saya percaya Van Dyck sudah menemukan, sudah mengetahui perasaan Samson saat dia harus dipisahkan dengan perempuan yang dia cinta, lalu dibunuh, akhirnya dikerjain, disiksa, dianiaya oleh orang Filistin. Saudara-saudara sekalian, jangan tidur rohanimu. Kalau engkau tidur di dalam kerohanianmu, engkau tidur di dalam uang, di dalam seks, di dalam dunia ini, apa hari depan engkau? Engkau tidak bisa menjamin sendiri. Apakah langkah selanjutnya? Engkau tidak bisa mengerti sendiri, kecuali Tuhan membangunkan rohani kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dia sudah janji penggembala ini adalah penggembala yang membangunkan kerohanian semua anak-anak dia dan memimpin kita kembali kepada jalan yang benar. Jikalau kita tidak dibangunkan rohaninya, jikalau kita terus tertidur di dalam hidup yang lama, mungkin kita berantakan, kita sudah hancur dan kita sudah mempermalukan Tuhan berpuluh-puluh kali. Tuhan, awaken my spirit. The Lord will awaken my spirit, and because of His own name's sake, He will lead us in the right path. Jalan yang benar atau jalan kebenaran. Jalan kebenaran, jalan kebenaran keadilan. Jalan kebenaran, jalan yang disebut di kayu suni. Yang benar, yang jujur, yang lurus, yang tegas, yang berani melawan dosa. Itulah jalan yang benar. Saudara-saudara,
Selain itu, di sini dikatakan, meskipun aku harus melewati satu lembah kekelaman, atau terjemahan yang lain, lembah bayang-bayang maut. The valley of the shadow of death. Atau kita langsung mengatakan, waktu saya mengalami kematian, aku pun tidak rasa takut. Aku tidak rasa terluka atau dicelakakan. Aku tidak perlu takut kecelakaan, karena Engkau menyertai aku. Saya kira di dalam seluruh pasal 23, ayat yang paling penting adalah ayat keempat. Waktu seseorang masuk ke dalam lembah bayang-bayang maut, pada waktu seseorang harus mengalami kematian, saat itu bagaimana? Saya tidak percaya ada syair yang lebih indah daripada Mazmur 23. Baik di dalam sastra Greka, sastra Cina, sastra India, dan semua kebudayaan yang tertinggi. Karena tidak pernah ada orang yang pernah mati, maka bagaimana mengalami kematian? Tidak ada kesadaran dari pengalaman manusia. Tidak pernah ada orang yang sudah mati bisa kembali memberitahu kepada kita kalau mati itu apa yang dialami. Karena mereka sudah mati, mereka tidak bangkit. Saudara-saudara, itu sebab semua orang yang bisa mengajar kita tentang apa itu kematian adalah semua orang yang belum pernah mati. Dan semua yang sudah pernah mati, sudah mempunyai pengalaman itu, tidak ada satu orang yang bisa kembali memberitakan kepada kita, memberikan pengajaran kepada kita apa itu pengalaman kematian. Sehingga ini satu hal yang begitu kontradiksi. Yang sudah mati, nak cerita kepada kita pengalaman mereka. Yang cerita tentang mati, tak pernah mengalami kematian. Itu sebab agama-agama semua lemah di dalam hal ini. Semua pengajaran dari agama tentang kematian, jikalau bukan khayalan, maka tipuan. Karena yang mengatakan tentang kematian belum pernah mati. Itu sebab satu-satunya yang boleh memberikan jaminan, memberikan kesadaran, memberikan kemenangan yang engkau mengalami kematian adalah Yesus Kristus. Karena dia adalah satu-satunya yang sudah mati dan bangkit kembali. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 18. Lihatlah, aku pernah mati dan sekarang bangkit kembali. Aku akan hidup untuk selama-lamanya. Kecuali dari orang yang pernah mengatakan kalimat seperti ini. Dari mulut siapa yang kau mendapatkan pegangan? Dari mulut siapa yang memakan satu kepastian, sehingga engkau tidak usah takut kepada kematian. The Lord is my shepherd. Daud berkata, Tuhan itu penggembalaannya dia. Tuhan gembala dia yang baik. Dan Tuhan telah menjadikan Kristus gembala yang baik. Dan Kristus adalah menjadi orang yang pernah mati dan bangkit. Semua kaitan ini membawa kita ke dalam satu pengharapan yang besar, utuh dan sempurna. Because Christ had died for us and had been resurrected from the dead. And Jesus Christ, He is the master of life. Dia adalah pemilik hidup dan Tuhan dari hidup. The Lord of the life is Jesus Christ. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 15 dikatakan, engkau telah mematikan penghulu hidup itu, tetapi Tuhan telah membangkitkan dia kembali. Yesus Kristus sendiri pernah mati, dan Yesus Kristus sendiri pernah bangkit pula dari antara kematian. Itu sebab Yesus Kristus menjadi gembala yang baik bagi engkau dan saya. Ini tidak ada di agama-agama apapun selain yang kita terima daripada kitab suci yang diwahyukan oleh Tuhan. Saudara, salah satu ciri khas di dalam kebaktian yang saya pimpin selalu muncul. Perhatikan kalimat ini. Inilah keistimewaan dari iman kita yang tidak ada pada agama-agama yang lain. Semua yang tidak ada di dalam agama-agama lain, tapi sudah berada di kitab suci, harus kita hayati, kita pegang teguh, dan itu menjadi prinsip mengapa kita percaya kepada Tuhan. Bukan sekedar akan kebebasan kita pilih, lalu juga bukan sekedar begitu banyak agama yang terpapar sama-sama rata, sehingga engkau mau teriak agama apa, silakan. Seperti engkau mau makan sayur apa, kebebasan. Agama tidak
bisa dikaitkan dengan kebebasan hak asasi manusia. Karena di sini Tuhan tidak memberi, Tuhan hanya beritahu kepada kita, selain Kristus tidak ada agama yang boleh kita pilih. Di bawah kolong langit tidak ada orang yang namanya kita boleh bersandar untuk diselamatkan. Di bawah kolong langit tidak ada seseorang yang bisa menanggung dosa kita masing-masing. Dan dia sudah bangkit dari kematian, memberikan kepada kita jaminan tanggungan dosa dari Yesus akan berlaku di dalam pengampunan dosa kepada kita masing-masing. Saya sering memikirkan, apa sebenarnya motivasi agama? Why people should have a religion? What is the motivation of the religion? To believe in religion, it takes a very important motivation. What do you have? Apa motivasi utama? Apa sebabnya manusia perlu, manusia harus, manusia sudah beragama? Saudara-saudara, ada agama-agama yang remeh, yang dipercaya oleh orang-orang kaum awam biasa. Bukan saya menghina, memang tidak bernilai tinggi. Saudara-saudara sekalian, di dalam agama-agama yang rendah, yang tidak ada nilainya, manusia hanya tahu memperalat agama untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Itu agama yang rendah. Agama yang rendah adalah agama yang hanya bersasaran kepada materi dan kenikmatan uang, kuasa, menikmati seks sebagai sesuatu kenikmatan pribadi. Tapi tidak ada agama seperti hari ini yang mempunyai motivasi lain menjadi berkat bagi umat, jadi manusia, berkat bagi para masyarakat, menjadi berkat bagi negara. Tidak ada. Karena yang dipikirkan saya, kekayaan saya, kelancaran saya, kesuksesan saya, kemakmuran saya, keberhasilan saya. Itu setan egoisme telah melanda dan telah mempengaruhi, meracuni seluruh motivasi yang anggun. Itu sebab agama seperti ini adalah agama yang saya hina, saya tolak, dan tidak pernah saya menghormati. Saudara-saudara, every egocentric motivation of religion is the motivation of a low class people yang sangat harus dihina. Saudara-saudara, saya tidak tahu kenapa manusia mempunyai motivasi. Setelah motivasi itu dibenarkan, dimutlakkan, dan dianggap dia tidak perlu lagi pertolongan. Dia memperalat Tuhan Allah. Begitu banyak orang hanya mau memperalat Tuhan mereka untuk menjadi pembantu mereka, untuk menolong mereka menjadi orang lebih berhasil menurut ukuran manusia saja. Saudara-saudara, kita harus belajar dan berani menghina orang semacam itu. Di dalam kekristenan ada orang begini, ada. Mulai dari pemimpin sampai anggota yang berada di gereja semacam demikian. Mereka ada orang yang hina, orang remeh, orang yang tidak tahu malu, orang yang mau memperalat Tuhan untuk memperkaya diri. Engkau percaya bisa kaya, bisa lancar. Lalu buat apa? Jadi saya hidup untuk lancar, saya hidup untuk kaya, saya hidup untuk menikmati materi. Kalau begini, saya adalah secara kuantitas lebih banyak daripada kekayaan orang-orang biasa. Dan saya lebih kaya daripada binatang saja. Sesudah itu mati. Setelah binatang mati tidak berada lagi. Setelah engkau mati, engkau tetap berada. Dan engkau menghadap Tuhan untuk dihitung kira-kiranya. Saudara sekalian, waktu kita menghadapi Tuhan, Tuhan akan menanya, apa cara engkau hidup di dunia? Selama engkau hidup, engkau kerja apa? Engkau berkorban berapa? Engkau berjasa bagaimana? Engkau menjadi berkat bagi orang. Berapa orang mendapatkan berkat dari engkau? Barang siapa yang egois dan hanya memperalat Tuhan, memperalat agama, memperalat gereja untuk menjadi budaknya dia supaya dia boleh menjadi kaya, itu adalah orang-orang yang paling dipermalukan di dalam kekekalan, khususnya pada waktu Tuhan menghakimi segala sesuatu. Itu sebab Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau tidak menyangkal diri, engkau tidak layak menjadi murid-muridku. Jika engkau tidak memikul salib sepenuh hari, pikul salibmu sendiri, engkau tidak bisa mengikuti aku. Berapa banyak orang datang ke gereja, ditipu oleh pemimpin-pemimpin, karena mereka sudah kehilangan sasaran
tidak mengerti firman dan tidak mengetahui apa inti daripada wahyu Tuhan dan pengajaran yang diberikan oleh Yesus Kristus, Paulus, dan murid-murid Tuhan yang lain. Mereka tidak perlu semua karena mereka sudah menetapkan cara hidup adalah untuk diri. Motivasi adalah ambisi. Tujuan adalah sebanyak kaya, sebanyak kelancaran sendiri. Lalu hidup untuk tujuan seperti ini memperalat Tuhan, memperalat doa, memperalat kitab suci untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Ini hal yang paling mempermalukan. Saudara-saudara, Daud berkata, I shall not want anything outside of the will of God, anything which is not given by God, anything outside of the blessing of the Lord is not my purpose of living. Aku tidak berkesasaran mendapatkan sesuatu di luar kehendak Tuhan. Aku tidak perlu mendapatkan sesuatu yang tidak dijanjikan Tuhan. Aku tidak memerlukan segala sesuatu di luar pemberian daripada Tuhan. Masih ingat di dalam Mazmur sebelumnya, Mazmur ke-16, engkaulah warisanku. Aku tidak mau mempunyai kehendak dan kebaikan apapun di luar dirimu. Itu adalah sebab Yesus menolak semua berkat yang akan dijanjikan palsu oleh segala kalimat-kalimat penipuan dari iblis. Sembahlah aku satu kali. Aku memberikan seluruh dunia dan semua kekayaan kepadamu. Yesus menjawab, nyala engkau. Yesus tidak mau sesuatu yang bukan dari Allah. Yesus tidak mau pemberian yang berlimpah-limpah, hanya membeli jiwanya. There's no possibility for you to bribe me or to buy my spirituality. Saudara-saudara sekalian, kita melihat ini ajaran dari orang benar yang sungguh-sungguh, yang contohnya begitu banyak di dalam kitab suci yang kita bisa terima. I shall not want. Aku tidak minta, aku tidak perlu, dan aku tidak terima yang diberikan oleh engkau yang bukan dari Tuhan. Saudara-saudara, barang siapa yang mengerti kepuasan dari Tuhan, orang itu berbahagia. Barang siapa yang tidak menuntut segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, itu orang yang pintar. Satu kali seorang pendeta di Inggris lagi main golf, lagi naik di atas kuda. Dia bicara dan dia berkata kepada seorang putra mahkota, yaitu the Prince of Wales, dengan kalimat begini, when you ascended to be a king of England, please do not forget me. Waktu engkau sudah menjadi Raja Inggris, jangan melupakan saya. Pangeran itu kaget dan menjawab, engkau berarti apa? Ya, sekarang saya cuma pendeta. Lalu engkau jadi pangeran. Besok kalau engkau sudah menjadi raja, naik di atas tata Inggris, jangan lupa saya. Apa artinya jangan lupa? Pangeran ini tidak ngerti. Pendeta itu lebih tidak ngerti. Lalu pendeta itu, saya hanya seorang pendeta. Dijawab dengan pangeran itu, adakah jabatan lebih tinggi dari pendeta? Mengapa engkau bilang, kalau saya sudah jadi raja, jangan lupa engkau? Maksudnya engkau mau gaji lebih besar? Atau engkau mau kedudukan lebih tinggi? Engkau mau kuasa lebih hebat? Maumu apa? Why do you think you are only a pastor? Why do you ask me to not forget you when I ascended up to the throne? Bukankah pendeta lebih tinggi dari yang lain? Pendeta itu malu sekali. Karena dia tidak sadar, dia sudah diberi Tuhan kekuatan, posisi, dan potensi lebih besar dari beraja. Saudara, satu kali Beethoven sama Goethe berada di taman. Mereka sampai bicara tentang sastra, musik. Ini Goethe seorang pembesar di dalam sastra Jerman. Beethoven seorang komponis yang paling terkenal Jerman. Dan dua orang ini lagi bicara. Mereka lagi runding tentang sastra, musik, kebudayaan, dan kerajaan, dan bangsa Jerman. Mendadak dengar di jauh tempat orang banyak ribut, rame-rame. Lalu mereka diam melihat ada apa. Ternyata itu Pangeran Rudolf
sedang berjalan ke kota dan mengelilingi taman itu. Sehingga semua orang, Rudolf ada di sini, Pangeran Jerman ada di sini. Mari kita pergi melihat dia. Kita memberikan salut kepada dia. Banyak orang mengkerumuni kereta daripada kereta kuda Rudolf Pangeran itu. Dan mereka ada yang menghore-horekan. Mereka menyambut dengan suara keras. Dan mereka senang sekali bersorak-sorai. Saat itu Goethe berkata kepada Beethoven, saya mau ke situ sebentar. Nanti kita teruskan pembicaraan. Lalu dia berjalan-jalan menuju ke sana. Beethoven tidak pergi. Cuma berdiri melihat. Karena Rudolf telah pernah belajar piano dari Beethoven. Beethoven gurunya. Jadi Beethoven tidak pergi memberikan hormat, tidak menyambut, dan diam di taman itu. Berdiri saja. Si Goethe berjalan terus sampai di tempat dekat kereta. Orang bilang, Goethe datang. Semua kasih jalan. Dan dia sampai situ. Dia memberikan hormat kepada seorang namanya Pangeran itu Rudolf. Rudolf turun dari persambatan. Capat tangan dengan dia. Lalu naik lagi ke kereta. Sesudah Pangeran itu pergi, orang semua ikut. Si Goethe berjalan kembali ke Beethoven. Lalu dia tanya Beethoven, kenapa begitu banyak orang menghormati pangeran kerajaan kita? Engkau diam-diam berdiri di sini. Engkau tidak pergi untuk memberi hormat kepada dia. Kenapa engkau terus diam di sini? Dia tidak rasa diri salah. Dan dia tidak rasa bedanya Beethoven. Dia menanya kalimat yang mungkin saja ditanya oleh semua orang. Tidak sangka setelah dia tanya, Beethoven menjawab, saya tidak perlu turun ke situ. Saya tidak perlu merendahkan diri di hadapan dia. Saya tidak perlu, saya harus memberi hormat. Kenapa? Kita kan rakyat biasa. Dia adalah seorang pangeran. Beethoven mengatakan, menjadi pangeran seperti dia itu beratus-ratus. Setiap negara ada, setiap zaman ada. Tapi menjadi Beethoven, seluruh dunia cuma satu. Menjadi Beethoven tidak gampang. Di dunia cuma satu. Menjadi pangeran gampang, asal dilahirkan di situ. Tidak gampang dilahirkan kerajaan. Tidak gampang dilahirkan di istana. Siapapun minta tak bisa. Itu mana bisa gampang. Tapi bagi Beethoven lebih gampang jadi pangeran daripada jadi komponis seperti saya. Komponis Beethoven setiap kali membuat musik sudah dicetak 7 kali. Dia minta berubah lagi. Sudah berubah dicetak lagi. Dia minta berubah lagi. Karena dia seorang perfeksionis yang menuntut diri tidak habis-habis. Dan saya begitu susah membuat musik. Saya kira kebanggaan saya, perasaan keberhasilan saya tidak mungkin dibandingkan sama pangeran-pangeran atau raja-raja. Raja adalah raja hanya karena dilahirkan di keluarga kerajaan. Raja adalah kaya karena terima pajak dari semua rakyat. Tetapi saya bekerja menjadi komponis, kerja setengah mati mendapatkan uang sedikit. Tapi ini uang begitu sulit karena memeras otak. Pada waktu di sini dikatakan, aku melewati lembah bayang-bayang maut. Saya mulai menganalisa dari semua agama dan semua di dalam kitab suci dengan ayat ini. This is the only verse that you go in and you come out again from death. Satu-satunya ayat engkau masuk ke dalam kematian dan engkau keluarkan lagi di seluruh kitab suci. Ayat yang tunggal adalah ini. Maka ini Messianic Psalms. Maka ayat ini membuktikan ini menubuatkan Mesias. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mati, kita tersendiri. Waktu kita mati, kita tidak ada teman. Waktu engkau ke pasar, ke mall, engkau pergi sekolah, engkau kemana saja, engkau selalu ada orang-orang yang mendampingi. Ada orang yang paling dekat dengan engkau, terus mengikuti engkau, mengkelilingi engkau. Bahkan presiden kalau kemana-mana, banyak orang ajudan, banyak orang yang keliling dia karena mendampingi dia. Tapi waktu presiden mati, istrinya pun tidak mengikut dia.
Kenapa? Death is the most lonely journey for everybody. Kematian adalah perjalanan yang paling tersendiri. Engkau mempunyai istri yang begitu cinta engkau. Waktu engkau mati dia nangis. Lalu dia hapus air mata. Pulang. Dia tidak ikut kamu. Kematian tidak ada pendamping. Kematian tidak ada menyertai. Kecuali di dalam Mazmur 23. Waktu aku masukkan melembat bayang-bayang aku tidak takut dicilakakan. Karena engkau menyertai aku. Inilah Tuhan. Tuhan menyertai kita sampai kepada kematian. Tuhan mengikuti kita sampai melewati lembah bayang-bayang maut. Tuhan menyertai kita, menghibur kita. Karena dia adalah gembala kita. Aku tidak takut akan dicelakakan. Karena tongkatmu, gadamu menyertai aku. Dan engkau menghibur aku. Saudara-saudara sekalian, sesudah kalimat ini, selanjutnya dikatakan bahwa engkau memberikan hidangan yang melimpah kepadaku. Engkau memberikan hidangan yang sangat kaya kepadaku di hadapan musuhku. Saudara-saudara, di hadapan musuh kita, Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan memberikan kelimpahan. Tuhan memberikan kekayaan kepada kita. Supaya musuh hanya bisa lihat, tapi tidak bisa mengganggu kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan. Demikian besar cinta Tuhan memberikan hidang kepada kita. Supaya kita boleh menikmati kelimpahan, kekayaan yang diberikan daripada Tuhan. Saudara-saudara, sama seperti apa yang dikatakan Yesus Kristus. I come to give life to you. And come to give abundant life to you. I give abundantly to your life. Tuhan memberikan yang makmur, memberikan yang limpah. Aku memberikan hidup kepada dombaku dan memberikan kelimpahan lebih daripada secukupnya kepada kita. Bukan saja demikian, diteruskan lagi dengan satu kalimat. Dia mengurapi kepalaku dengan minyak. Saudara-saudara, kalimat ini melambangkan orang Kristen bukan diselamatkan lagi. Orang Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus. To be filled by Holy Spirit. Holy Spirit put down and abundantly anoint us. Because we belong to Him. Saudara-saudara, orang Kristen bukan hanya diselamatkan. Orang Kristen bukan hanya disertai di dalam lembah bayang-bayang maut. Orang Kristen setelah lewat diberikan hidup kelimpahan dan diurapi dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, waktu Roh Kudus mengurapi kita, kita baru mengetahui bagaimana menikmati penyertaan Tuhan dengan lebih intim dan lebih akrab dan lebih manis. Roh mengurapi kita. Saudara-saudara, di dalam Alkitab Ibrani pasal 1, dia diurapi dengan roh, dengan minyak sukacita. Roh Kudus mengurapi seseorang. Orang ini mempunyai kelimpahan, mempunyai kekuatan, mempunyai kekayaan, mempunyai bakat yang penuh untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, mengapa roh memberikan kepada kita segala karunia? Roh memberikan kita meterai, itu ada keselamatan. Roh memberikan kepada kita karunia, itu untuk pelayanan. To enjoy life because the Spirit indwell in your heart. Ini satu kenikmatan. Tahu kalau saya diselamatkan karena Roh Kudus memeterai dalam hati saya. Itu tidak cukup. Roh memberikan karunia. Karunia lain sama anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan melepaskan kita dari dosa. Anugerah keselamatan memberikan kita hidup yang berpengharapan di kekekalan. Tetapi karunia, karisma itu diberikan untuk bisa melayani orang lain. Saudara-saudara, karunia untuk melayani semua. 1, 2, 3. Karunia untuk melayani, meterai untuk meyakini bahwa saya sudah diselamatkan. Saya dikasih meterai seperti cap dari beraja. Sesudah stempel ini diturunkan, barang ini mempunyai nilai lain daripada yang lain. Engkau lihat lukisan-lukisan yang paling baik dari Cina. Selalu ada cap-cap dari kaisar yang tempel-tempel di atas. Itu membuktikan pernah dinikmati, pernah dimiliki, dan pernah dinikmati dan dipuji oleh kaisar-kaisar. Kalau lukisan yang jelek, kaisar tidak mau stempel. Saudara-saudara sekalian, Tuhan bukan sedang memeteraikan kita
membuktikan kita milik Dia. Tuhan mengurapi kita sehingga kita mempunyai kelimpahan daripada anugerah karisma. Istilah karisma adalah satu anugerah Tuhan, urapan Tuhan, dan satu bakat untuk melayani. Dan di dalam Alkitab karunia-karunia itu semua diberikan untuk orang Kristen boleh menjadi pelayan di dalam gereja Tuhan. Dia mengurapi kita dengan minyak. Dan terakhir, Dia memenuhi cawan kita dengan meluber. Cawannya bukan penuh, akhirnya cawannya lebih dari penuh. Bisa meluber lagi. Ini berarti hidup bukan saja kelimpahan. Hidup menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, kalau saya menghormati satu orang, saya menilainya begini. Kalau dia hidupnya untuk sendiri, dan hidupnya tidak pernah berhenti, maunya terus diberkati, orang itu saya anggap rendah. Tapi kalau orang itu tidak peduli dia pendeta, dia majelis, atau dia awam biasa, kalau dia masih bisa menolong orang lain, bisa membagi-bagi hidupnya, segala sesuatu dan miliknya untuk orang lain, orang ini orang yang limpah. Pendeta yang saya sering puji, khususnya setelah dia meninggal, saya melihat seumur hidup yang limpah, hidup yang luber. Kelebihan uang beli buku-buku, kasih orang-orang yang dia anggap potensi belajar. Satu-satu dikasih buku, dan mereka semua belajar teologi dengan baik-baik. Sendiri mempersiapkan 800 buku untuk perpustakaan di Palembang waktu dia 3 tahun di situ. Saudara-saudara, dan dia selalu ada waktu pergi mengabari Injil satu persatu. Seorang tua di belakang rumah saya itu menjadi orang Kristen. Dia seorang kuno, seorang yang mempunyai pengertian dalam dari filsafat Cina. Tidak gampang diinjili, tapi menginjili sampai dia menjadi orang Kristen. Seorang yang limpah, dilihat daripada bagaimana dia meluberkan anugerah. Seorang yang kaya rohani, bagaimana dia membagi-bagikan dengan karisma dia berkat Tuhan kepada orang lain. Jikalau engkau seumur hidup hanya hidup untuk dirimu sendiri, engkau kerdil. Jikalau engkau terus minta Tuhan kasih kaya-kaya, engkau pengemis. Jikalau engkau ada seorang yang terus meluberkan apa yang ada padamu menjadi bagian orang lain, memberkati orang lain, engkau orang kaya. Saudara-saudara, Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak berkekurangan. Bukan saja tidak berkekurangan, aku dipenuhi. Bukan saja aku dipenuhi, aku meluberkan. Bukan saja saya sendiri menikmati, saya membagi semua anugerah kepada orang lain. Karisma melayani, karisma membagikan, karisma menjadi berkat bagi orang lain. Itulah satu karisma yang betul-betul memuliakan Tuhan dan diperkenan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberikan kekuatan kepada kita menjadi orang yang bukan saja mendapat meterai, mendapat urapan, mendapat kelimpahan, dan kita boleh mengalir kepada orang lain. Hari ini saya khotbah sampai di sini saja.